Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Minggu tanggal 18 Desember 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa pergerakan untuk minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Selasa. Dan tentunya langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Kalau kita lihat pergerakan di minggu kemarin ya, ini membentuk candle bearish pin bar ya, membentuk bearish pin bar yang dimana di awal minggu itu terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya, yang sudah break area high weekly yaitu 1.05948. Ini high sebelumnya ya, di minggu sebelumnya yang membentuk long legs doji ini. Di minggu pertama sempat terjadi perlawanan buyer yang cukup signifikan hingga membentuk resisten di minggu kemarin yaitu 1.07363 dan membentuk area support ya di minggu kemarin 1.05058 dan membentuk bearish pin bar. Dan tentunya pengumuman suku bunga ya yang kemarin di tanggal 15 itu sesuai dengan ekspektasi, di mana ECB sendiri ya mengumumkan suku bunga sebesar 50 basis point serta berencana untuk memulai penjualan obligasinya ya di tahun 2023, dan ECB juga mengungkap niat untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut dalam laju yang sama karena proyeksi inflasi tetap tinggi selama beberapa waktu mendatang, karena inflasi di zona euro memang sangat tinggi sekali ya sampai dengan posisi saat ini. Dan ECB kini memperkirakan inflasi zona euro mencapai rata-rata 8,4% pada tahun 2022, kemudian hanya turun sampai 6,3% ya pada tahun 2023, padahal proyeksi ECB sebelumnya memperkirakan inflasi itu rata-rata cuma mencapai ya 8,1% pada 2022 dan 5,5% pada 2023. Nah, Presiden ECB sendiri ya, Christine Lagarde, semakin mempertegas bias hawkishnya ya kemarin setelah menaikkan 50 basis point ya, sikapnya dia lebih ke hawkish dalam konferensi persnya yang diadakan sesuai pengumuman tersebut ya di hari kemarin, dan mengatakan sudah jelas harus memperkirakan kenaikan suku bunga 50 basis point selama periode waktu tertentu. Dan dari posisi ini memang belum tahu ya, dia tidak menjelaskan berapa lama waktu yang dia maksud gitu kondisinya sampai dengan posisi saat ini, yang tentu dengan adanya kenaikan suku bunga yang terus meningkat dan inflasi pun posisinya belum begitu penurunannya belum begitu ekstrim ya, tapi dengan posisi dia menaikkan terus suku bunga ini dikhawatirkan bisa juga terjadi resesi di Eropa, khususnya zona euro sendiri. Nah, ini yang akhirnya berdampak kepada mata uang tersebut terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dan tentunya setelah keputusan ECB sendiri ya dalam menaikkan suku bunga 50 basis point dan sikapnya yang lebih hawkish mendorong Euro USD terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam posisi 2 hari ke belakang dari area resisten tertingginya minggu kemarin 1.07363 dan berlanjut turun sampai dengan posisi saat ini. Dan tentunya ini apakah nantinya ya, khususnya di minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kalau ditutup di candle warna merah, teman-teman hati-hati untuk transaksi di Euro USD. Bisa akan terjadi penurunan berlanjut ya, posisinya dari kenaikan ini terjadi penurunan. Jika mana minggu depan candle hijau ini yang menjadi bearish pin bar mengkonfirmasi satu kali candle warna merah, maka saya pastikan pergerakannya akan terjadi penurunan. Meskipun dari long legs doji ini memberikan konfirmasi candle warna hijau ya, tapi Anda lihat ekornya lebih besar ya, dan penurunannya ini melebihi dari 50% pergerakan naiknya. Artinya seller saat ini memberikan ya momentum yang sangat kuat, dorongannya yang sangat kuat, melihat posisi daripada sikap hawkish dari ECB sendiri ya dalam memutuskan tingkat suku bunga yang akan datang. Oke. Nah, ini direspon oleh pasar. Menurut saya, gambaran saya minggu depan Euro USD lebih terlihat akan terjadi penurunan berlanjut. Ini gambaran saya ya. Tapi nanti kita lihat, tentunya kita akan melihat secara detail, secara teknikal ya, technical analisisnya tentunya ya di time frame yang lebih rendah. Oke, sekarang coba kita lihat di time frame daily ya untuk melihat secara detail pergerakan
Euro USD. Nah, posisi daily Anda bisa lihat di sini. Ya, sebentar. Posisinya ada pembentukan ya, 3 inside down, artinya ada 3 candle, di mana candle hijau ini ya, perhatikan, dimakan oleh candle warna merah. Oke. Kemudian ada konfirmasi candle warna merah berikutnya. Artinya di sini pun sudah kita lihat ya, dan tepat di area trendline ya. Informasi kuat area ini memberikan informasi bahwasanya dorongan seller sangat-sangat besar sekali. Nah, ini yang teman-teman wajib ketahui. Dan tentunya sebentar ini saya akan rubah ya, yang menjadi high weekly ini ya, saya ganti menjadi area resisten. Oke. Resisten di minggu kemarin ya. Ini kemudian yang menjadikan resisten minggu ini ya, resisten minggu ini menjadi area high weekly. Oke. Sebentar saya rubah-rubah dulu ya posisinya supaya nggak bingung. Dan low weekly ini menjadi support, dan kemudian yang terendah kemarin menjadi low weekly. Oke, saya lanjutkan ya. Dan sekali lagi saya sampaikan, posisi pattern terbentuk di area ini ada bearish engulfing dan konfirmasi candle warna merah impulsif bearish. Dari 3 candle terbentuk ini sebenarnya udah sangat kuat ya. Cuma nanti kita lihat apakah dorongan seller ini mampu bergerak ya sampai dengan batas, nanti kita lihat. Yang tentunya kita akan mencari jalur daripada pergerakan kenaikan ini dulu ya, supaya kita nggak salah melihat pergerakan daripada Euro USD ini. Jalurnya kan seperti ini nih ya. Tapi nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil untuk melihat secara detail ya pergerakannya, kalau turun sampai area berapa, kalau terjadi penolakan di level berapa, intinya di situ. Oke, cuman yang pertama kita bisa dapatkan di time frame daily adalah ada pattern terbentuk di area trend line ya, yang membentuk potensi pergerakan turun, di mana membentuk high weekly minggu kemarin 1.07363. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Oke, dan di time frame 4 jam di sini sudah saya kasih lingkaran-lingkaran titik-titik yang menjadi titik higher high dan higher low tentunya. Saya gambarkan dulu ya jalurnya ya. Oke, Anda bisa lihat pertama di sini membentuk area higher low ya. Di sini membentuk higher high, ini market structure-nya, dan ini membentuk higher low, dan saya melihat ini satu impuls ya. Menurut saya satu impuls ya. Anda bisa lihat, dan di sini adalah titik apakah ini akan menjadi titik higher high ya. Di sini tentunya area ini nanti kalau kita lihat sebentar ya, saya lihat dulu posisinya. Dan jika mana pergerakan menurut saya, gambaran saya ini menjadi titik higher high kalau betul-betul dia bisa bergerak di bawah sampai dengan area key level. Dan ini tentunya memakan waktu beberapa bulan ke depan ya. Ini dulu yang pertama, tapi setidaknya kalau kita perhatikan dari posisi area ini ya, pergerakan naiknya ini yang di time frame kecil ini ada perubahan informasi, dorongan turun ke bawah ini terlihat gitu loh ya. Dorongan ke bawah ini cukup kita pelajari ya, posisinya ini membentuk perubahan dari dia naik menjadi turun di time frame kecil, apalagi berhasil ya breakout. Anda bisa perhatikan berhasil breakout di area support ya, support di 1.05948. Dan menurut saya dengan adanya pergerakan yang seperti ini ya, ini membutuhkan pergerakan potensi yang lebih jelas ya. Artinya ini sudah menjadi titik higher high ya, posisinya sudah menjadi titik higher high. Cuman sekarang kita mencari titik area lower low yang betul-betul nantinya menuju area sampai di time frame berapa. Tentunya itu yang perlu kita perhatikan ya. Dan saya akan membuat sebuah target ya dengan menggunakan Fibonacci retracement. Saya akan tarik seperti ini. Kenapa? Tujuannya adalah saya mau lihat penurunan ini nantinya ya, targetnya sampai berapa persen, apakah sampai 50% ya, atau sampai dengan 38,2% atau bisa lebih. Tentunya saya akan gambar dulu dengan menggunakan Fibonacci retracement dari titik ini ya, A sampai dengan titik B, titik tertingginya di minggu kemarin. Saya tandain dulu. Nah, saya menemukan area 50% yaitu di 1.04787 ya. Kisaran ini sebentar saya pasin ya, yang atas 3. Sebentar, ini saya pasin dulu tentunya.
Yang teratas adalah 363 ya. Ini 363. Oke, yang bawah itu areanya adalah 225. Oke, 225. Nah, seperti ini. Dan targetnya menurut saya, gambaran saya, apakah minggu ini mampu bisa menyentuh area 50% ya, yaitu di 1.04794. Itu target penurunannya ya, kalau dorongan, kalau kita lihat swingnya ya. Tapi nanti kita lihat yang lebih detail di time frame 1 jam tentunya ya. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 1 jam. Setelah kita memiliki target bawah area support, setelah di breakout ini turunnya sampai berapa, kita udah dapat area tersebut. Kemudian kita turunkan dulu di time frame 1 jam. Yang perlu kita perhatikan di time frame 1 jam ini, Anda bisa lihat ini loh perubahan daripada area compression ya yang terjadi di time frame 4 jam. Ada perubahannya di sini. Ini di time frame kecil ya, time frame kecil atau minor trend. Ada perubahan di sini, Anda bisa lihat ya. Dari posisi ini, oke, Anda perhatikan ya, dari posisi ini kan terjadi kenaikan ya. Kemudian sebentar saya lihat dulu ya. Oke. Ini sini deh, ini sini, kemudian bentar. Ya, ini menjadi titiknya. Nah, perubahan aja di sini nih. Perhatikan ya. Nah, di sini ini membentuk head and shoulder, oke. Ini membentuk head and shoulder ini sini. Nah, ini membentuk head and shoulder, perhatikan ya. Ini shoulder, ini head ya, ini neckline, ini shouldernya. Dan tentunya ini sudah di breakout ya. Ini udah di breakout ya, menjadi titik lower low, ini lower high dan breakout lagi ya. Ini breakout lagi setelah ini membentuk lower high ya. Ini udah di breakout dan sekarang mencari titik lower low berikutnya. Nah, itu maksudnya. Dan lower low berikutnya kalau saya lihat ada potensi di sini, ada area order block ya tentunya. Saya tandain dulu ini. Ini ada area demand ya, ada area demand dan area order block. Besar kemungkinan akan bergerak menuju sini ya. Ini ada area di sini di time frame 1 jam tentunya saya melihatnya. Oke, maka ini jelas ya, saya hapus lagi ya. Ini jalurnya jelas. Dan menurut saya nanti kita akan lihat penurunan di hari Senin, karena ini juga sudah breakout area trendline bawah. Besar kemungkinan akan menuju wilayah area order block. Oke, ini saya hapus. Ya, seperti ini. Ya, nanti kita lihat tentunya karena ini udah ada bearish engulfing dan 3 candle warna merah. Tantangan berikutnya adalah membentuk swing ya di area order block ini. Gambaran saya seperti itu. Jadi seperti ini struktur yang nantinya hari Senin ya. Perhatikan akan menguji wilayah ini. Oke, menguji wilayah ini dan membentuk pergerakan seperti ini. Nah, dan terakhir adalah area low weekly yang akan diuji. Ya, seperti ini. Oke, ini saya ganti warna merah. Ya, ini seperti ini. Atau nantinya kalau ini sudah menjadi titik penolakan ya, area ini. Karena ini sudah menjadi titik lower low menurut saya dari minor trend ya. Ini menjadi titik lower low. Bisa juga area ini akan terjadi kenaikan. Jadi ada informasi dua yang perlu saya sampaikan. Tentunya di sini kenapa kalau posisinya memang kuat turun, tapi kita tetap antisipasi ya. Antisipasinya apakah ini menjadi titik, karena ini belum ada informasi jelas mengenai koreksi ya. Koreksinya juga bisa membentuk posisi pergerakan yang seperti ini. Nah, baru dia bergerak turun. Itu maksudnya sampai dengan area ini. Apakah di sini akan terjadi kenaikan? Nah, nanti kita pantau wilayah tersebut ya. Dan di sini gambaran saya seperti ini. Jadi dua informasi yang teman-teman wajib perhatikan ya, yang tentunya kalau kita lihat impulsif bearish sebelumnya ini sangat besar sekali ya kenaikannya, impulsif bullish, maka menurut saya sih lebih bergerak turun ya untuk hari Senin besok menuju area order block, dan dia akan retest sampai dengan area ini dan berlanjutkan penurunannya. Gambaran saya seperti itu untuk market Euro USD ya tentunya. Minimal ini sampai sini sih. Sebentar, ini saya geser dulu. Saya melihatnya ini akan menuju ke sini, kuat banget ke sini. Nah, mendekati resistennya ya, mendekati ini support become resistant. Sorry, saya ganti ini support become resistant. Nah, tuh. Oke, jadi ini ya untuk Euro USD di time frame 1 jam untuk minggu depan. Dan sekarang kita berlanjut di GBP USD. Kita mulai di time frame weekly ya. Untuk GBP USD kita lihat dulu
Untuk GBP USD di minggu kemarin sudah memberikan respon bearish pin bar yang cukup kuat dan cukup besar ya, dorongan sellernya, di mana sudah break juga area high weekly, sempat terjadi membentuk resisten tertingginya di 1.24465, kemudian memiliki supportnya ya, memang belum berhasil break di bawah low weekly, yaitu supportnya di 1.21194. Menurut saya ini juga memberikan konfirmasi jelas bahwasanya minggu depan akan terjadi penurunan berlanjut untuk market GBP USD itu sendiri. Oke, sekarang kita turunkan di time frame daily. Di time frame daily saya melihatnya, nah ini juga sudah ada bearish engulfing besar ya penurunannya, dan membentuk candle warna merah ya di hari Jumat kemarin, meskipun pergerakannya tidak terlalu signifikan, tapi sudah keluar dari jalur 50% area channel ini ya, menurut gambaran saya seperti itu. Tapi sekarang saya akan turunkan dulu di time frame 4 jam untuk melihat struktur yang terjadi ya, dan di sini juga sudah saya tandain. Saya melihatnya ada dua informasi yang sangat penting yang menjadi key level ya. Setelah struktur ini saya gambarkan seperti ini, Anda bisa lihat ini membentuk sebuah tren besarnya adalah naik. Ada higher high, ada higher low, perhatikan. Dan ini langsung ya, ini single move ya, atau satu pergerakan impulsif ya. Dan kemudian ini higher high, ini higher low, dan ini higher high terakhir. Oke, dan tentunya sebentar saya akan gambarkan lebih dekat lagi. Nah, tentunya yang menjadi potensi ya, potensi teman-teman perhatikan di sini. Ini yang di hari kemarin ya, ini saya hapus dulu sebentar. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Oke, ini udah, ini saya hapus dulu sementara waktu. Ini saya hapus ya, karena nggak sampai ke sana, dan dia sudah bergerak turun dan pergerakannya membentuk sebuah area base. Yang perlu kita perhatikan di sini, ini ada drop base, biasanya terjadi drop, oke? Dan tentunya di sini low weekly ini menjadi titik area penentu ya, menjadi titik penentu atau key level ya. Sebentar saya tandain. Support key levelnya di wilayah ini ya, key supportnya di situ di 1.21062. Jadi menurut gambaran saya, dari bullishnya pergerakan GBP USD ini akan berubah menjadi bearish ya, berubah menjadi bearish untuk koreksi ketika berhasil break di wilayah key level, oke? Dan support minggu ini juga berhasil di breakout, ini menjadi area low weekly, dan yang di atas ini menjadi area high weekly, dan ini menjadi area resisten. Oke, ini dulu yang perlu diperhatikan. Dan saya melihatnya targetnya ya, targetnya kalau posisinya ini tidak terjadi perubahan yang cukup signifikan ya, karena saya melihatnya pergerakan di hari Jumat kemarin membentuk sebuah area base atau terbatas, di mana yang mendekati harga saat ini ya. Di sini ada area level psikologi atas ya, ini perlu saya tandain juga. Di situ ada level psikologi di 1.22244. Oke. Dan menurut gambaran saya ya, menurut gambaran saya akan terjadi lanjutan penurunan ya, tentunya seperti itu, dan akan menguji kuat kondisinya, akan mencoba break area key level seperti ini ya, menyentuh trend line, oke ya. Nah, akan membentuk sebuah gerakan koreksi ya, minimal sampai area level psikologi di sini, dan melanjutkan penurunan hingga wilayah support. Oke, ini gambaran saya untuk market GBP USD ya. Strukturnya seperti ini. Tapi sekarang coba kita turunkan di time frame 1 jam untuk melihat secara detail dari pergerakan GBP USD ini. Oke, itu adalah area batasannya ya, yaitu level psikologi 1.22244 sampai dengan area low weekly-nya ya, 1.21194. Oke, ini kondisinya ya, sesuai menurut saya, gambaran saya seperti itu. Adapun kalau nantinya posisinya ternyata area level psikologi ini di breakout ya, menurut saya hanya bergerak terbatas ya untuk Senin besok, sampai dia betul-betul impulsif bearish terjadi di bawah key level dan meneruskan penurunannya. Intinya di situ. Tapi kalau ternyata Senin memberikan informasi, karena tidak ada news ya Senin yang besar ya, bisa juga dia bergerak terbatas dulu atau membentuk sebuah area konsolidasi dulu seperti ini, sampai ada perubahan breakout antara area level psikologi atas atau area low weekly impulsive bearish. Kalau terbreakout
di bawah key support, maka menurut saya ini akan terjadi penurunan yang cukup signifikan. Minimal menyentuh area trendline ya, menyentuh area trendline. Dan kalau saya pribadi ketika dia sudah break impulsive bearish, mungkin saya akan sell di sini ya, selama close di bawah area key level 1.21062. Oke. Ini untuk GBP USD. Sekarang kita berlanjut di USD Jepang Yen dan kita lihat di time frame weekly dari market USD Jepang Yen ini. Nah, untuk USD Jepang Yen, kalau kita perhatikan dari struktur weekly-nya ya, ada pembentukan long legs doji. Ini juga hal yang ada buyer memang sudah ada memberikan tekanan nih ya. Buyer sudah memberikan tekanan dan posisinya pun ada area di sini yang sudah ditolak ya supportnya, dan membentuk low weekly minggu sebelumnya, dan minggu kemarin juga supportnya minggu ini di 134.507, di atasnya daripada minggu sebelumnya ya. Terlihat ada dorongan buyer yang cukup signifikan, dan high weekly pun terjadi breakout dan menjadi area high weekly berikutnya ya, yaitu 138.175. Oke, ini saya rapikan dulu. Yang ini menjadi area high weekly ya, high weekly yang di minggu kemarin, dan ini menjadi area resisten. Saya ganti ya, yang ini menjadi area support low weekly, dan ini menjadi area supportnya. Oke. Nah, menurut saya minggu depan ini untuk USD Jepang Yen ya, besar kemungkinan akan terjadi kenaikan ya, gambaran saya. Tapi lebih jelasnya nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil. Saya mau melihat potensi dari pergerakan impulsif bearish ini serta perlawanan dua candle warna hijau ini sampai minggu kemarin terbentuk long legs doji. Oke, sekarang coba kita turunkan di time frame daily untuk melihat pergerakan secara langsung ya dari pergerakan USD Jepang Yen. Nah, tentunya ada penolakan dari bearish engulfing. Sebentar saya perbesar ya. Penolakan kuat pada bearish engulfing di sini, dan kemudian di sini ada Dragonfly ya, memberikan informasi kuat, dan ini impulsive bullish. Maka saya pastikan ini bisa menjadikan dorongan kuat ya di trend di time frame kecil USD Jepang Yen ini akan terjadi kenaikan di minggu depan. Itu sih, karena saya melihatnya ini sudah di breakout dan ini sifatnya hanya koreksi 50% sudah tersentuh ya. Anda bisa lihat ini sudah saya gambarkan di 136.365 dan close-nya di atas daripada 50% ini. Oke. Ini time frame daily. Ya, sekarang kita coba lihat di time frame 4 jamnya. Saya mau tahu secara time frame 4 jam seperti apa. Nah, ini gambaran kita kemarin, sampai area sini dia mental, sampai area sini dia mental, dan ini sudah mental di terakhir ya, di candle terakhir, candlenya warna hijau. Ada penolakan di area 50%. Ini saya tarik dari posisi sebentar ya. Oke, dari posisi ini ya. Nah, dari posisi ini ya, Anda bisa lihat saya tarik sampai atas ini, dan saya menemukan area ini menjadikan potensi pembalikan di area 50%. Tapi di sini saya mau menunjukkan jalurnya dulu ya. Struktur daripada pergerakan USD Jepang Yen. Nah, perhatikan ya. Di sinilah ada perubahan besar koreksi ya waktu itu. Ya, adalah ini. Ini adalah area terakhir yang menjadi titik higher low, dan ini higher high. Higher low di breakout. Oke, maka di sini bisa menjadikan titik lower low, ini lower high ya. Tapi posisinya sampai dengan bawah ini ya. Ini masih memberikan tanda tanya ya, apakah ada potensi di mana ini menjadi titik lower low dan akan menjadi titik lower high. Kalau ini menjadi titik lower low, maka pergerakan ini harus bisa melewati area resisten ini nih. Ngerti ya maksud saya? Jadi ada kecenderungan dorongan kuat bullish ya, untuk mencari titik lower high ya, mencari titik lower high yang dimana kuncinya adalah area resisten ini nih, di 139.894. Oke, ini saya jadikan area key level ya, key resisten ya. Tadi key support, ini key resisten. Saya tandain dulu. Oke. Nah, itu adalah key resistennya. Jadi target saya untuk minggu depan, gambaran saya akan ke wilayah ini targetnya. Kita tandain dulu untuk target kenaikan ya, target weekly. Oke, target weekly sampai sini. Sorry, salah. Sebentar. Ini saya target weekly. Nah, itu udah
Ya, target weekly-nya sampai situ, perhatikan. Dan tentunya untuk hari Senin saya turunkan dulu time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam. Nah, saya menemukan posisinya seperti ini ya. Saya mendapatkan area yang menurut saya ini berpotensi juga terjadi penolakan ini. Ini saya hapus dulu. Ini gambaran saya kemarin ya. Oke. Nah, pasca dia ini kan sudah breakout ya. Perhatikan ini dia udah breakout dan dia turun. Apakah ini menjadikan titik penolakan ya? Menurut saya bisa memungkinkan harga akan bergerak naik ya. Harga akan bergerak naik menguji wilayah high weekly dan area resistennya. Tentunya tetap area ini menjadikan koreksinya ya. Koreksi 50% ini memang belum sudah memberikan informasi untuk candlenya ya. Candlenya sudah terinformasi. Di sini ada ada long legs doji dan bullish ya. Nih perhatikan sebentar. Nih ya, ada long legs doji dan 2 kali candle warna hijau. Artinya memang terlihat ada dorongan buyer terjadi di area 50% ini ya. Maka tetap sih gambaran saya ada 2 informasi yang teman-teman wajib pantau, yaitu area 50% dan area 78,6%. Dan tentunya saya lebih comfort untuk USD Jepang ini mencari titik buy ya. Itu jadi menurut saya yang pertama ini akan terjadi kenaikan yang menguji wilayah ini dulu. Ya, seperti ini gambarannya dan menuju area targetnya. Oke. Itu saya ganti warna hijau yang mengidentifikasi bahwasanya kenaikan. Dan kemudian yang kedua, kalau ini nanti ternyata menguji sekali lagi area 50% ya, ada bearish impulsif ya, bearish impulsif, maka dia kecenderungannya ke sini ya, ke area 78,6% sampai dengan area 88,3%, yaitu 134.938 sampai 135.293. Menurut saya dia akan bergerak naik ke atas. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ini informasi yang bisa saya sampaikan ya untuk 3 pair USD ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.